Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena dialah yang memberikan semua kebaikan dan kenikmatan. Yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih muamalah dalam bahasan jual beli, dan kita masih membahas terkait dengan adab-adab di dalam berjual beli. Di antara adab tersebut adalah memberikan kemudahan di dalam berjual beli, bertransaksi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama kita memberikan motivasi untuk memberikan kemudahan di dalam berjual beli. Dan memang agama kita, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang memberikan kemudahan. Agama yang sesungguhnya apa yang ditetapkan padanya di dalamnya, maka itu mengandung kemudahan, tidak ada kesulitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala sendiri berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menjadikan rasa berat pada kalian. Tidak ada rasa berat ya
dalam agama ini. Lawannya tentu adalah ringan, mudah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama kita para hamba Allah adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Agama yang memberikan kemudahan. Nah, oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, agama ini lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi pemeluknya untuk berlaku mudah, memberikan kemudahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidaklah ada seorang pun yang memperberat, menyulitkan agama ini kecuali hal itu pasti mengalahkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, inilah karakter agama kita, mudah dan memberikan kemudahan. Sehingga kita dimotivasi untuk memberikan kemudahan dalam segala hal, termasuk di dalam berjual beli ketika bertransaksi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika bertransaksi maka kita dianjurkan untuk memberikan kemudahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4454. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rahimallahu rajulan samhan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kerahmatan. Ini rahimallah bisa maknanya doa, bisa maksudnya pengkabaran. Ya. Doa dari Nabi pasti makbul insyaallah. Ya. Bisa juga bentuknya pengkabaran bahwa Allah merahmati, memberikan kerahmatan. Ya. Yaitu memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang samhan idza ba'a, yang dia mudah, memberikan kemudahan ketika dia ba'a, menjual, wa idza ishtara, ketika membeli, wa idza iqtada, dan ketika ya menagih hutang. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seseorang yang mudah memberikan kemudahan ketika menjual? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu dia tidak menyulitkan orang lain untuk mendapatkan barang yang dia jual. Tidak menyulitkan orang lain untuk mendapatkan barang yang dia jual. Ya, ketika contohnya ya ditanya barang yang sedang dijual itu ya, berapa harganya, lalu disebutkan oleh sang penjual barang ya dengan harga sekian, lalu ditawar. Nah, merupakan bentuk memberikan kemudahan samhan idza ba'a, ya, berlaku samhan ketika ba'a, menjual barang itu adalah ketika dia mendapatkan penawaran harga yang sekiranya diprediksi oleh dia telah mendapatkan keuntungan walaupun mungkin tidak banyak, maka dia pun berikan. Seperti itu. Yang penting laku, nah gitu ya. Yang penting ya terjual. Ya. Mungkin akan semakin besar pahalanya, bukan hanya sekedar kerahmatan ya yang akan didapatkan untuknya. Ketika dia meniatkan contohnya, mungkin orang ini butuh barang ini, nah gitu ya. Mungkin dia butuh barang ini, orang ini. Maka dia ingin membantu orang tersebut agar dia bisa
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terkait dengan barang ini. Bisa jadi barang ini mudah bagi dia nanti untuk apa? Untuk melakukan ibadah, membantu orang lain, memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Lalu ya, dia pun memberikan kemudahan kepada orang yang membeli barangnya itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini ya adalah rajulan samhan idza ba'a. Ya, orang yang dia itu memberikan kemudahan, toleransi gitu ya. Memberi izin, kemudahan ketika dia menjual barang. Wa idza ishtara, dan begitu juga tatkala dia membeli barang. Yaitu membeli barang dia tidak menyulitkan orang lain. Ya, tentunya lawan dari kemudahan itu adalah menyulitkan. Dia tidak ingin menyulitkan orang lain. Dengan menawar, dengan membeli barang tersebut, ya, dengan cara menawar sampai seolah-olah orang itu nggak punya hutang, bahkan nombokin, ya. Pernah nggak ditawar orang sampai marah gitu? Pernah lihat, ya? Kasus 2 orang taruh menawar itu sampai penjualnya marah. Udahlah kau beli sana tempat yang lain, sampai begitu, ya. Sampai walah bang, walah bu, walah pak. Jangankan untung, kalau kayak gini katanya modal pun nggak dapat katanya, kan gitu. Nah, jangan kayak gitu kalau apa? Kalau membeli. Dia prediksi, mungkin dia sudah perkirakan, ya. Dia perkirakan apa? Harga barang tersebut. Karena mungkin dia sudah cek-cek harga, ya. Melalui dunia online mungkin, ya, begitu, perkiraan. Nah, di antara bentuk kemudahannya adalah dia memberikan harga yang tidak menyulitkan bagi orang lain untuk menjualnya kepada dia. Dengan cara setelah dia cek harga, mungkin ada harga A, B, dan C. A sangat rendah, B sedang, C tinggi. Maka dia pilih B dan C, bukan A. Nah begitu. Kalau kita tekan terus, ya kan, sampai stroke dia. Ditekan terus, ya. Kenapa? Iyalah, ya apa namanya? Membeli barang semurah-murahnya, menjual barang setinggi-setingginya, kan gitu, setinggi-tingginya, ya, gitu ya. Memang berat sih kayak gini, makanya dapat doa kerahmatan, ya begitu, memang begitu ya. Jadi untuk dapat pahala itu kadang agak sedikit ada pengorbanan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya standar yang memicu kita untuk bisa ya berlaku demikian adalah apabila hal itu diberlakukan bagi diri kita. Nah gitu, paham ya? Nah coba sajalah. Ketika kita mungkin yang bertransaksi kita sebagai objeknya. Nah begitu. Kira-kira kalau diperlakukan demikian gimana? Nah gitu dia. Makanya ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita suka ya diperlakukan contohnya penawaran harga yang sedang, tidak anjlok banget, sedang, atau bahkan mungkin dikasih, kalau contohnya gini, berapa harganya bang? Ya. Oh harganya 50.000, baik, boleh saya tawar? Mikir dulu, mau bilang harga pas takutnya nanti orang itu pergi katanya. Oh boleh, lantas apa dia begini, baik saya tawar, saya kasih harga 60.000. Ada nggak begitu? Hah? Nggak ada yang begitu ya. Ini biasanya mau masuk konten biasa begini ya. Mau konten orang nih begini ya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau bisa gitu, wah mantap banget ya. Nah, yang ada ya sudah, itu kalimat ya sudah, berapa harganya? Nih, kalau pembeli yang betul-betul dia memberikan kemudahan, dia itu berapa harganya Pak, Bu? Nah,
Maka ketika disampaikan harga, dia nggak tawar lagi. Kenapa? Dia menduga bahwa ini sudah harga yang cukup bagi dia untuk mendapatkan keuntungan. Dikasih kemudahan sama dia, ya sudah saya beli. Begitu. Bukan karena contohnya kalau ditanya, kenapa kok nggak nawar-nawar? Nggak pinter nawar, nggak gitu dia. Nggak kayak orang Medan ya. Kalau orang Medan ini terkenal, jangankan di Medan, ya, jangankan di Medan. Oh, jangankan di luar Medan, di Medan, jangankan di Medan, di kampungnya aja, mau mati ya Pak kalau kawan ini datang katanya kan. Ya. Aduh, mending gak usah datang lawak ini katanya. Nggak beli pun tempat awak katanya, mending katanya. Kenapa? Bukannya pertama perang mulut, kita spanning dibuatnya, kan gitu ya. Yang ketiga, lepas barang awak, katanya nggak ada untung sedikit pun. Ini maaf ya, orang Medan nih yang ceramah. Nah gitulah. Kadang sedih juga kita. Padahal ini orang penjualnya itu sudahlah miskin ya gitu ya. Contohnya kelontong atau dia pedagang kaki 4, kaki 5 ya, kaki 5. Kakinya 2 kan. Pedagang kaki 5, nah begitu ya. Itu mau ditawar lagi. Ya. Beli sayur yang untungnya berapa ditawar lagi. Ya Allah. Padahal untung dia mungkin udah berapalah itu. Dia mungkin kalau dapat mungkin sekitar 50 sehari. Ya, sudah. Padahal udah panas-panas dia. Bahkan kalaupun nggak kepanasan, malam-malam dia sudah. Kan gitu ya. Kasihan kadang. Nah, kalau kita mau dapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, gimana ketika kita berlaku mudah ketika membeli, ketika ditanya, kita tanya itu, berapa harganya ini Bu, Pak, Abang, ya, Kak, sekian, baik sudah, kasih 10, nah, bahkan kadang dikasih lebih, nah begitu, ya kalau kelebihannya itu adalah apa? Sedekah, pahala. Tapi ketika berlaku mudah nggak nawar, itu udah pahala sendiri, dapat kerahmatan. Dibalas oleh Allah bentuk kerahmatan. Kenapa? Nah makanya prinsipnya itu jangan sampai saya nggak pandai nawar, jangan gitu. Kalau itu belum tentu dapat pahala, paham ya? Salah, kurang tepat niat begitu. Kalau memang dia jarang nawar dan nggak bisa nawar, jangan itu alasannya. Rubah ganti bahwasanya penjual ketika menyebutkan harga, maka dia sudah menetapkan keuntungan yang barangkali ini nanti bisa memberikan ya nafkah kepada keluarganya. Nah begitu, itu niatnya. Memang orang yang punya hati seperti ini agak sulit ya. Empati yang begini-begini ini payah. Itu hanya orang beriman, ya, orang beriman yang belajar insya Allah. Atau memang Allah jadikan hatinya itu raqiq, lembut banget begitu dia. Ada sih orang begitu ya, walaupun mungkin tengok mungkin ya, tapi kita bukan maksud mau muji perbuatan dosanya. Kadang dia enggak tutup aurat, kadang tampilannya urakan, enggak tampak pada dirinya itu keislaman. Tapi kalau lihat mungkin dia terbayang orang tuanya dulu, nah gitu ya, atau keluarganya. Atau dia pun pernah seperti itu. Sehingga dia mungkin nggak nawar lah, bahkan kasih lebih gitu ya. Bahkan lihat yang seperti itu kadang kasihan gitu, kadang meleleh air matanya mungkin teringat yang dulu. Nah ini bentuk kerahmatan, kalau saya berharap orang seperti ini dapat hidayah gitu dia. Ya. Karena lembut hatinya. Dapat hidayah dia. Karena luar biasa dia perhatian kepada apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, berilah kerahmatan, ya, kasih sayang kepada siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Niscaya zat yang di langit akan memberikan kerahmatan kepada kalian. Nah, seperti itu dia. Makanya tadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya doa kerahmatan. Orang yang seperti ini dirahmati. Kenapa? Karena dia memberikan kemudahan itu bentuk kerahmatan.
Kan al-jaza bin jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah seharusnya. Ya. Demikian ya. Jangan nawar terlalu rendah banget gitu. Kita kalau diperlakukan demikian marah juga kita ya kan. Sampai gini ya katanya. Coba kau duduk sini dulu ya. Sampai gitu saking emosinya. Kau tengok dulu aku ini beli barang ini sambil ditunjukkan mungkin quote apa nama itu? Nota nih. Aku beli barang ini segini kau tawar pula lebih rendah. Enggak kau tengok aku panas-panas. Sampai kayak gitu kan enggak enak juga kan. Kecuali kalau mungkin abang ini, orang ini kayaknya untungnya masih lebih besar. Kenapa? Saya tahu modal harga barang ini contohnya. Saya boleh tawar. Ah, begitu bahasanya, boleh nggak saya tawar? Gitu. Nah, begitu ya. Tapi kalau contohnya pun seseorang itu tidak nawar, maka jangan alasannya karena saya nggak pinter nawar. Jangan gitu, rugi masih itu ya. Maka apa? Karena apa? Kita ingin memberikan kemudahan. Semoga ketika kita membeli barang ini dia dapat untung tersebut untuk nafkahi keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ya keluarganya, makannya, pendidikan mereka, ya mungkin sewa rumah, nah begitu ya. Ya sifat berempati begini, ini masya Allah sifat bagus ya. Allah nggak mungkin nggak tahu, pasti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya, ya mudah-mudahan Allah pun akan berikan ya balasan kepada kita. Nah seperti itu. Pasti itu al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu dari jenis amalan. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Irhamu, berikan kerahmatan, rahmati, berikan kasih sayang kepada siapapun yang ada di permukaan bumi. Ini enggak peduli muslim ataupun kafir. Yarhamkum, niscaya akan merahmati kalian itu man fis sama, zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berada tinggi di atas langit itu. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, seperti itu, ya. Terkadang ya berapalah ya. Kalaupun untungnya selisih 500, 1000, jajan kita pun kadang ya parkiran, kita kadang pun lebihnya kita kasih kan gitu. Ketika kadang kita lewat ya ke persimpangan, di situ ada apa tuh namanya? Bang Gope, apa namanya? Bang Gope namanya. Pak Oga ya, Pak Oga kan di Jawa ya. Bang Gope lah ya kan. Itu Medannya ya kan. Pak Oga tuh di Jawa nih, Bang Gope atau Cepek. Ya Cepek berapa Cepek? 100. Goceng. Kalau 1000 apa? Hah? Oh enggak tahu. Gopek 2 kali ya. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ya kita kasih, kita bisa kasih gitu pembeli. Ya. Kalau dia kan nawarin jasa walaupun enggak jualnya itu kan. Dia cuma ngarahin orang saja, memudahkan kita untuk lewat. Kadang kan gitu kan. Tukang parkir jagain mobil kita walaupun kadang dia muncul tiba-tiba gitu kan. Ya. Nggak dijagain gitu, padahal banyak juga orang nengokin gitu ya, tapi tiba-tiba dia muncul, kita kasih juga. Nah ini dia punya barang, dia jual barang itu. Kadang untungnya ya Allah, 200 perak, 200 rupiah maksudnya, ya sedikit. Jajan kita aja kadang banyak banget gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah ditawar gitu loh, ya. Nah terkadang ya dengan alasan selisih ini, selisih, itu kita tega-teganya ini, teganya ini, ninggalkan tempat jualan muslim kepada orang kafir kita beralihnya. Selisihnya cuma berapa? Mungkin 500, 1000, 2000. Ustadz, ya kalau cuma 500, 1000, 2000 sih nggak apa-apa. Tapi kalinya banyak Ustadz, karena item yang saya beli banyak Ustadz. Nah gitu. Ya sekarang gini saja,
Kalau Anda buka toko atau buka tempat jualan, dan ada juga orang seperti Anda yang berjualan barang yang sama mirip tapi orang kafir. Lalu ada orang muslim yang berpindah karena harga Anda lebih mahal, dikit aja. Kira-kira gimana pesan Anda? Mikir, dia mikir. Ya nggak apa-apa lah, terserah dia lah. Gitu pula ya. Pokoknya aku sekarang, aku mau dapat selisih dari apa yang mau saya beli. Ya kalau gitu ya selamat merasakan aja, nanti Allah kan buat begitu, paham nggak? Gitu, paham nggak? Dibalas sama Allah itu. Al-jaza min jinsil amal. Allah akan balas. Mungkin kadarnya berbeda, tapi dia akan, ya, para pelanggan dia, ya, para pelanggan dia itu akan dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lain karena mungkin harganya lebih tinggi punya dia. Bisa jadi. Nggak apa-apa lah Ustaz, iya, syukur saya nggak buka jualan katanya. Cari alasan dia untuk pembenaran pokoknya. Ya sudah nggak apa-apa, itu pun sunnatnya. Kan motivasi ini, bukannya wajib. Cuma nanti kalau ada hal-hal yang sebab hal-hal yang membuat nanti orang lain beralih kepada, ya, kepada orang lain bukan kepada Anda, ya Anda ya siap juga lah. Ya. Tapi pun ketika kita berbisnis, janganlah alasannya karena supaya nanti daganganku laris, enggak gitu juga. Ya. Tapi ini prinsipnya apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayang, kerahmatan, ya, kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Siapapun dia, maka Allah, zat yang di langit itu, yang di atas langit itu akan memberikan kerahmatan kepada kalian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan ketika membeli, menjual sudah, membeli sudah. Nah, kayak gitu. Kita terapkan lah ya. Bisa enggak? Walaupun cuma sekali seumur hidup, habis itu nawarnya mati gitu ya. Harga mati berapa bang? Nah gitu kan. Saya mau tahu harga mati sampai berapa gitu ya. Itu kalau pembeli kan gitu ya. Tapi paling tidak amalkanlah ini ya. Mudah-mudahan jadi kebiasaan kita pula ya. Kadang kita ini butuh gini juga, butuh hal yang menyentuh. Contoh lah, aku amalkan dulu hadis ini ya. Jadi motivasi besarnya ngamalkan hadis. Ketika contohnya menjual gitu, dijual, ketika ditawar ya enggak dinaikkan, sudah cukup. Kenapa? Sudah dapat untung walaupun dikit. Ketika walaupun sekali. Begitu juga ketika membeli ya. Ketika membeli contohnya, ya, maka begitu disebutkan ya harga, maka tidak perlu ditawar, maka langsung dibeli. Walaupun sekali. Terkadang kita bisa jadi disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang Allah segerakan, lalu kita berpikir, ya Allah, ternyata ya aku dibalas. Nah gitu, dibalas, tapi lebih pula gitu. Nah itu terkadang yang membuat baru teringat, ya Allah, kalau apa berikutnya dia pun apa, maka aku akan komitmen melakukan ya hal ini, aku akan memiliki sifat ini, begitu. Nah ini merupakan Allah bukakan pintu hidayah kepada dia. Awalnya adalah ingin ngamalkan hadis, nah seperti itu. Kadang butuh kita latih, ya walaupun mungkin sekali dulu lah, pokoknya ngamalkan hadis dulu, ngamalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun berat kita katakan, tapi bisa kita mulai dengan yang kecil-kecil. Ya, contohnya tadi ya, kalau kita jualan, ya kita kasih contohnya sama teman-teman ya, siapa yang mau beli barang ini gitu ya, harga sekian, boleh nego gitu kan. Begitu dikasih, ya sudah, saya mau beli harga nego sekian. Oh baik, sudah, lepaskan. Nah begitu. Karena mungkin butuh juga. Itu contoh sekali, ya. Niatkan itu untuk memberikan kemudahan bagi orang tersebut. Ya. Begitu juga, ingat ya, niatnya itu butuh dirubah kadang kita itu. Memang agak berat ini meluruskan niat-niat kita yang ikhlas karena Allah ini. Ya. Membantu apa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun contohnya kita butuh ini, kita butuh barang ini, kita butuh uang. Kalau hutang belum tentu dikasih orang.
kita punya barang, pun kadang malu, entah kapan bisa bayar kan gitu. Oh ada barang, walaupun ya butuh tapi tidak butuh yang mendesak, maka dijual. Dijual karena butuh uang. Tapi niatkan untuk barangkali ada orang yang butuh juga dengan barang ini sebagaimana aku butuh. Nah, ini terkadang kan sulit ya untuk menghadirkan niat begini dalam kondisi kita butuh. Maksudnya cobalah kita mau dapat pahala tambahan selain kita contohnya kita butuh untuk menafkahi contohnya anak istri kita untuk kebutuhan kita. Tapi kan bisa kita cari tambahan pahala yang lain. Apa itu? Barangkali ada yang butuh dengan barang ini juga, nggak apa-apalah ya. Yang penting laku barang ini, ya. Aku pun butuh dengan nilainya, uangnya. Mudah-mudahan ini juga ya dibutuhkan oleh yang lain, bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Ah begitu. Ini sulit terkadang, kadang lupa kita. Makanya kadang kajian-kajian begini nih bisa mengingatkan kita. Ya, kajiannya begini yang menyentuh hati kita, mengingatkan kita. Nah begitu. Saya pun terkadang lupa juga. Nah kadang seperti kajian ini bisa muncul. Ya, bisa muncul. Nah, ini kadang-kadang ini untuk menetapkan hati kita juga. Oh, nanti kalau kasus seperti ini maka kita juga harus niat begini gitu, ya. Makanya kajian-kajian itu sebenarnya ajang untuk saling memberikan nasihat sesungguhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, begitu juga ketika kita membeli, butuh kadang kita latihan untuk apa? Untuk latihan, walaupun sekali saja, sekali membeli barang, ya kita melatihnya itu dengan yang mungkin mudah-mudah dulu, di kaki lima, nggak usah ditawar, berapa harganya bu, berapa nang, inang ya, inang gitu ya, wah berapa harganya wah, gitu kan, apalagi yang jual keliling-keliling itu ya Allah, belum tentu gedung laku, tape keliling, dia jual tape keliling, kerupuk keliling, itu kadang jalan kaki, ya, walaupun ada intel juga kan gitu ya. Tapi nggak apa juga kan. Mana tuh untuk ongkos minum dia kan gitu kan. Tengok gitu dia angkat dikit, loh kok ada senjata. Oh ya intel dia, nggak apa-apa juga sih kan. Manusia juga kan. Nah, dibeli nggak usah ditawar. Ya, kerupuk contohnya atau apa gitu. Ya. Walaupun kita mungkin udah cukup ini, tapi kasihan juga nengok orang itu. Teringat mungkin apa keluarga, ya, atau orang tua atau mertua atau siapapun diingat yang orang kayak gini kasihan banget gitu, maka dibeli. Gak usah ditawar, maksudnya pengen apa? Beli. Kalaupun dia dikasih kadang nggak mau. Nah, itu ada yang begitu. Saya pernah ya, mau pernah gitu. Ketika saya beli, sisanya nggak usah diambil. Nggak usah, sampai nangis dia. Nggak usah Pak, nggak usah gitu, nggak usah Bang. Ya, nggak gitu, nggak mau dia. Ternyata dia sedih kalau dikasihani. Mungkin dia janda. Dia nggak mau mungkin dikasihani, ya. Jadi ya udah. Dia kadang nggak mau itu, udah. Kadang dikembalikan itu, dikembalikan. Ada perempuan pernah saya beli gitu ya. Saya maksudnya mau masih kan gitu ya. Tapi nggak mau dia. Masya Allah. Ya luar biasa lah. Ya ada orang begitu. Dibelinya saja, dibeli barang dia udah senang. Makanya gak usah ditawar lagi gitu loh, sudah. Dan dahulukan ya saudara-saudara kita yang muslim, pedagang-pedagang muslim ya, dahulukan. Walaupun mungkin mereka lebih mahal, nggak apa-apa. Itu lebih mahal pun karena mereka itulah pemula di dalam dagang. Dan sedikit pula yang beli, kan gitu ya. Awalnya apa? Bermula dalam dagang, diprediksi kalau dikasih untung segini nanti gimana untuk muternya, kan gitu dia pikir. Maka dikasih, dia tetapkan harga, ternyata agak mahal dikit. Nah kita terkadang butuh untuk memotivasi dia untuk bisa meminimalisir apa? Harga pasarnya ketika dia jual supaya nggak melebihi dari yang lain. Dengan cara apa? Kita sering beli tempat dia, lama-lama nanti dia kan mikir gini, oh ternyata keuntunganku agak besar dikit katanya, maka dikurangi, kenapa? Sudah banyak. Nah, setelah dia punya modal untuk diputarkan, dikurangi dia apanya? Harga jualnya, paham nggak? Dia itu kenapa terkadang harganya lebih mahal? Karena dia belinya juga di eceran, paham nggak? Nah gitu.
Modalnya sedikit, dia belinya pun sedikit. Makanya untuk nutupin dinaikkan dikit dia apanya? Keuntungannya agak tinggi. Paham tidak? Dia berpikir nanti, oh kalau seandainya ini untung sekian, maka modal tadi bisa diputar lagi. Nah kalau kita beli, kita mulai dengan cara, oh nggak apa-apa kita beli dari dia. Lama-lama putarannya sudah mulai tinggi, maka dia akan berpikir, oh aku modalku sudah jalan, kan gitu ya. Untungku sudah dapat, maka gimana kalau seandainya kukurangi sedikit. Lebih-lebih kalau dia tahu sekitarnya lebih murah. Dengan modal yang agak besar sedikit, akhirnya nanti dia beli di tempat kulakan yang lebih murah. Tahu kulakan? Grosir kalau bahasa kita. Ya, yang lebih murah. Sehingga nanti dia bisa menekan harga jualnya. Nah gitu. Bukan lantas ditinggalkan. Kita bisa kok ya. Kita bisa dapatkan pahala dari hal-hal yang sesungguhnya di situ hukum asalnya boleh. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Para ulama mengatakan hukum asal jual beli hukumnya boleh. Jaiz. Kalau jaiz berarti di situ nggak ada pahala. Paham kan? Itu asalnya. Tapi untuk berikutnya kita bisa mendapatkan pahala bila kita cara dagang kita, cara berjual dan membeli kita itu kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dapat pahala kita. Contohnya begini. Beli barang yang kita butuhkan, menjual barang yang seandainya kita di situ kita berdagang, kita bisa dapat pahala. Gitu. Walaupun itu hukum asalnya boleh, tapi kita bisa dapat pahala. Luar biasa ya. Nah gitulah syariat kita, agama kita ini. Luar biasa. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ya, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga. Wa idzaqtada. Dan semoga Allah merahmati seseorang yang dia berlaku mudah tatkala dia idzaqtada, tatkala dia itu ya menagih hutang. Wah, ini yang agak susah nih ya. Menagih hutang. Ya. Masalahnya butuh Ustaz. Kan gitu ya. Butuh ini. Ya terpaksa nagihnya agak nekan dikit gitu ya. Ya. Nagihnya agak nekan dikit gitu ya. Yang jelas kalau nagih itu ya itu jangan sampailah ya memaki, mencaci, maki demikian ya. Bisa menagih hutang itu sambil nakut-nakutinnya dengan dalil gitu bisa ya. Contohnya apa? Ya, saudaraku ini sudah jatuh temponya, ya, jangan ditunda-tunda. Khawatir maut nanti segera, ya, datang menyapa, gitu ya. Kematian tak ada yang tahu pula, kan gitu ya. Malaikat maut senantiasa mengintai kita, nah gitu ya. Sementara Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nah, gitu ya. Hadis riwayat Abu Daud ya. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung itu bergantung dengan hutang yang sampai dibayarkan. Sampai kapan kamu mau bayar? Ini sudah jatuh tempo. Nah, gitu. Diam kawan itu. Rupanya mati dia udah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Enggak dibalas-balas rupanya mati udah kabarnya gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa idzaqtada ya. Dan ketika menagih hutang itu hendaklah berlaku mudah. Bagaimana bentuk berlaku mudah itu? Ya tadi, tidak terlalu ngotot, tidak memaki, ya tidak menjelek-jelekkannya, tidak menjatuhkan nama baiknya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Bagi orang yang susah bayar, tapi demen hutang. Nah gitu ya, demen ngutang. Ya. Boleh enggak itu dijatuhkan nama baiknya? Sebenarnya bukan dijatuhkan, tapi disampaikan kepada orang.
supaya orang tersebut dia ya berhenti dari kebiasaan berhutang, dan supaya ya orang lain ya tidak tidak apa? Tidak mendapatkan kedzalimannya. Supaya dia menghentikan kedzalimannya dan supaya ya orang lain tidak mendapatkan kedzaliman darinya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Layul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu." Ya. Penundaan bayar orang yang mampu bayar hutang. Ada orang terkadang begini, kalau bayar hutang dia nggak bayar, ditunda sama dia. Tapi bisa beli ini beli itu, kan gitu ya? Ya, bisa nanti ke sana kemari, bisa ini dan itu. Kita kadang aneh juga, ya. Orang lain pun aneh juga yang itu kan lihat orang yang memberikan hutang kepada dia kan memperhatikan, loh, kok dia bisa beli ini beli itu sementara dia punya hutang, kok nggak dibayarnya? Nah, gitu, kan curiga. Nah, demikian. Ya, walaupun kita ya bisa berhusnudzon lah, berhusnudzon kepada orang tersebut. Tapi ya kalau dia terus nunda hutang, ya ini jadi masalah kan. Kata Nabi, layul wajidi, penundaan bayar hutang orang yang mampu bayar, ya, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan sanksi hukuman untuknya. Abdullah ibn Mubarak mengatakan sanksi hukuman untuk dia adalah al-habsu, penjara. Jadi boleh dipenjara. Nah, kalau menghalalkan kehormatannya bagaimana? Maksudnya menyampaikan kepada orang. Contoh nih ya, ada orang ya, gimana, ditanya kita contohnya, gimana saudaraku tentang si fulan itu mau berhutang dengan saya atau mau berurusan harta dengan saya gitu ya. Dia nawarkan bisnisnya begini begitu. Lalu kita tahu ini orang ini bermasalah, beberapa bisnisnya itu macet, nah gitu kan. Atau contohnya beberapa modal dari para pemodalnya, ya investornya itu tidak kembali. Atau contohnya orang ini kok ya hanya sering hutang tapi jarang bayar, nah gitu kan. Maka yang seperti ini boleh kita cerita, ini maaf ya, setahu saya, nah, orang ini masalah, ya. Nanti kamu khawatir, kamu kena dampaknya, nah, begitu. Itu ghibah Ustaz? Iya boleh, boleh. Demikian, boleh. Kalau dikhawatirkan orang tersebut akan apa? Akan ya walaupun kita katakan tidak mencari mangsa baru, korban baru, ya kita katakan dikhawatirkan, ya walaupun orang tadi tidak bermaksud lah ya begitu, tapi kondisi orang tersebut itu butuh diperhatikan agar barangkali jangan sampai orang yang bertanya tadi kepada kita lantas dia sebenarnya udah terjadi nih, uangnya nggak balik, nah gitu. Sebenarnya saya mau ngasih tahu dulu itu marah dia itu, bisa marah, betul kan? Kok nggak kamu kasih tahu saya? Gitu. Kita kan kawan, nggak kayak kawan-kawan saja. Kalau kamu kasih tahu, ya Allah nggak habis lah uang saya ini, katanya gitu kan? Lihat itu, sampai seperti itu. Nah terkadang yang seperti ini butuh kita sampaikan kepada orang terkait dengan orang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Wa idza qtada, berlaku mudah kepada orang tatkala menagih hutang. Nah, kita nagih hutang, ya, itu harus memberikan kemudahan. Gimana caranya? Contoh, ya. Sudah jatuh tempo, maka berikan, ya, kemudahan kepada orang tersebut untuk dia, kalau dia contohnya sulit dia, ya. Ketika contoh dia menyampaikan maaf, ya maaf akhi, saudaraku, bang, pak, saya belum bisa bayar. Oh baik, tidak masalah. Bukan lantas, ya nggak bisa. Diambil barang-barang yang ada di situ ya. Nah, enggak begitu, tapi disampaikan kepadanya, ya baik, kapan bisa dibayar? Nah seperti itu. Oh saya enggak tahu. Oh
tidak bisa begitu, harus menyebutkan waktu, ya, kapan. Nah, contoh, ya, kalau waktunya itu agak dikatakan oh sebulan lagi, baik kemarin itu sudah sebulan. Nah, kalau gitu ini kita kasih waktu 2 bulan ya, nah, ditambah waktunya 2 bulan. Baik, nah seperti itu. Datang lagi dia atau ngasih tahu lagi, maaf ya Pak, Bu, ya Bang, Kak, saya belum bisa bayar ini. Oh baik, kapan bisa bayar? Kira-kira apa ya jaminannya? Ah gitu, kasih terus kemudahan. Kalau bisa dimaafkan, Masya Allah luar biasa, ya. Gak apa-apa, saya maafkan, tapi rumah rumah kamu untuk saya gitu. Ya, berlaku mudah, ya. Ya kalau masalah memaafkan itu kembali kepada kitanya, lapang atau tidak lapang, mau atau tidak mau, itu tidak masalah ya memaafkan, silakan. Bahkan itu yang tertinggi, tertinggi, ya tertinggi yang seperti itu. Kalau mau ya mau memberikan penangguhan, penambahan waktu, itu juga bagus, itu akan dapat pahala juga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, bila ada orang yang sulit, ada orang yang kesulitan bayar hutang kah begitu ya, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah penangguhan sampai waktu yang mudah baginya. Ya. Artinya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada pahala. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun bila kalian bersedekah kepadanya, maksudnya apa? Ya sudah dimaafkan. Ya. Tidak ditagih lagi sudah. Ini sudah saya maafkan, saya sudah relakan. Itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Masya Allah. Apa sih memang balasannya? Nah berikut ini balasannya. Itu diperintahkan. Kata Allah lebih baik. Pasti lebih baik balasannya. Ya. Nah permasalahannya, seperti apa sih balasannya? Di antara balasannya, para hamba Allah rahimani warahmatullah adalah ya, Allah akan memaafkan kita. Sebagaimana kita memaafkan ya orang lain, beban orang lain, ya, maka kita akan mendapatkan kemaafan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana tajirun yudayinun nasa." Dahulu ada seorang pedagang yang biasa memberikan hutang kepada orang kalau dalam dagangnya. Jadi kalau jual beli kadang ngasih hutangan. Belum bisa bayar, enggak apa-apa. Ini mau ngambil barang dulu, bayarnya nanti. Oh enggak masalah, nah, gitu. Dikasih kemudahan begitu. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ya. Maka apabila ya dia melihat ada orang yang sulit, maka dia berkata kepada pekerjanya, ya lewatkanlah dari dia, lewatkan. Ya, ini maknanya bisa jadi adalah ditangguhkan waktunya dari waktu jatuh temponya, diberikan, dilewatkan begitu, atau maksudnya bisa juga dimaafkan. La'allallaha an yatajawaza anna. Mudah-mudahan Allah SWT akan melewatkan kita juga, melewatkan kesalahan-kesalahan kita, memaafkan gitu. Maka fatajawazallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pun memaafkan dia. Demikian, melewatkan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Beban yang mestinya ya itu dia tanggung. Nah kemudian ini akan apa?
dipertanggungjawabkan. Ternyata karena dia punya amalan memaafkan, melewatkan kesalahan orang beban orang ini, maka dia pun Masya Allah ya, dimaafkan dan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewatkan kesalahan dia ya, enggak diperhitungkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Bukhari disebutkan ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata rajulun, ada seorang yang meninggal dunia, laki-laki. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu, apa yang mau kamu katakan? Qala kuntu ubayyi'un nasa, dulu aku berjual beli dengan orang-orang. Fa'atajawwazu 'anil musir wa ukhaffifu 'anil mu'sir. Ya. Aku melewatkan dari orang yang lapang dan aku meringankan dari orang yang sulit. Faghufira lahu, maka dia pun dimaafkan, diampuni dosanya untuk dia. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya begitulah. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalannya. Nah ternyata balasan yang lain adalah dia dapatkan apa? Naungan. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari ya sahabat Nabi SAW yang disebut dengan Abul Yusri, ya, qala, ia mengatakan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhillihi falyunzir mu'siran au liyadha' anhu. Siapa saja yang suka Allah memberikan naungan untuknya pada naungan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan penangguhan, penundaan, bayar bagi orang yang sulit, atau dia menggugurkan dari dia. Apanya? Hutangnya. Masya Allah. Luar biasa. Sanggup? Silakan mencoba. Ya kalau cuma mungkin berapa? 100, 200 ya bisa. Tapi kalau 100 juta, 200 juta ya itu miliarder blunder, itu maksudnya hartanya blunder di mana-mana gitu loh, banyak kan gitu, makanya miliarder gitu ya. Yang bisa kayak gitu ialah 100 juta sudah maafkan kayak gitu ya. Kalau kita 100 juta mau mikir kita gitu ya. Baik para hamba Allah, tapi ya pokoknya sekadar kemampuan kita lah. Terkadang kita butuh juga ini, ngamalkan ini walaupun sekali seumur hidup gitu ya. Ya ada orang punya utang 10.000, nggak apa-apa 10.000, nggak apa-apa ya, pokoknya kan apa, latihan ngamalkan hadis gitu kan. Ya gimana cuma dapatnya 100.000 sehari ya 10.000 kan nggak masalah juga. Ya kalau di hari itu dia kasih udah 10.000 dimaafkan katanya begitu. Dia dapat 100.000 dalam seharinya. Berarti kekayaan 1/10-nya dalam sehari itu kan gitu kan? Kan besar juga. Kalau miliarder tadi yang hartanya melunder-melunder di mana-mana kan gitu kan? Kalau 100 juta, nah itu kecil lah sama dia. Bukan seperti 100.000 bagi orang yang cuma, bukan 10.000 bagi orang yang 100.000 dalam pendapatan sehari-harinya, kan gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya banyak hadis yang mau disampaikan lagi, tapi ya sudah waktunya ini kita bersoal jawab saja. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ya silakan. Baik, ya. Pertanyaannya terkait dengan kurir orang ini ya. Namanya kurir orang, jasa kurir ya, jasa nganterin orang. Gojek atau yang semisalnya. Ojek online lah gitu ya. Kalau Gojek nanti ada merek gitu ya.
ojek online, gitu, ngantar orang. Ternyata ke tempat-tempat maksiat, seperti rumah ibadah orang lain ya, gitu ya. Nah begitu. Atau tadi tempat maksiat, ke bar. Bar dia mau jualan apa? Sabu ya. Bahkan nawarin, abang mau katanya. Mak gawat kita. Bagaimana hukum yang seperti ini? Kalau tahu nggak boleh, ya. Kalau tahu nggak boleh, ya. Ya, kalau tahu tidak boleh. Makanya kalau bisa tanya, gitu. Biasanya gimana? Aplikasinya ada disebutkan mau kemana gitu. Iya, nggak, jangan, ya. Dibatalkan ada masalah? Nggak ada kan? Iya, nggak masalah. Kalau dibatalkan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya nggak masalah memang. Bahkan nanti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih baik. Itu merupakan bentuk ketakwaan. Nggak boleh kita bantu hamba Allah untuk durhaka sama Allah. Nggak boleh. Loh, Ustaz, itu kan tempat ibadah dia. Iya, kita bantu dia untuk beribadah kepada selain Allah. Itu kesyirikan dan kekufuran. Paham nggak? Nggak boleh gitu. Makanya kalau tahu, ya tidak usah, dilewatkan saja sudah. Demikian. Ya kalau ditanya kenapa? Mohon maaf, ya, ya agama kami melarang hal itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk hal itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Allah katakan, salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Mengantarkan seseorang ke tempat ibadah selain Allah, yang disembah nanti selain Allah, itu dosa sekaligus permusuhan sama Allah. Paham nggak? Ngajak bermusuhan sama Allah namanya itu. Nanti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik insya Allah. Allah berfirman dalam surah, ya, At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, di antara bentuk ketakwaan itu adalah, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan, ya, jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tunggu aja. Rating turun itu mungkin hari itu, tapi berikutnya mungkin enggak. Tapi bisa jadi kita dikasih rezeki oleh Allah yang lain, bukan berupa harta mungkin. Ya. Bukan berupa uang mungkin, harta yang lain bisa jadi. Bukan berupa harta mungkin, tapi kesehatan mungkin makin sehat kita. Atau dihindarkan dari keburukan yang mungkin ketika itu akan terjadi. Tapi karena baik ini hamba yang baik, Allah lihat baik dia. Allah tahu di hari ini dia tidak membantu orang lain, ya, untuk durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah tahu, maka Allah hindarkan dia dari keburukan. Bisa jadi. Demikian. Jadi jangan takut loh, maksudnya gitu. Contohnya, kalau lah ada bawahan kita, yang kita ini bosnya, kita pekerjakan dia. Ketika dia dapat penawaran untuk melakukan bentuk kecurangan kepada kita, tapi dia nggak mau. Kita tahu lewat CCTV. Atau ada orang lain yang nguji, ya, gitu ya. Menguji dia. Atau lewat CCTV dia dilihat begitu kan. Dia dikasih tawaran begini begitu. Untuk apa? Yuk barang ini kita apa? Kita lewatkan. Nah, begitu ya. Kita korupsi gitu. Dia nggak mau. Kenapa? Saya tidak mau. Ini dilarang sama agama kita, dan nggak mungkin saya berlaku buruk kepada bos saya yang baik. Nah, saya ditolongnya, saya dikasih, ya, dikasih ini dan itu olehnya. Nggak mungkin saya durhakai, saya nggak mungkin saya balas dengan hal buruk seperti ini. Kan gitu.
Tapi kalau dia nggak apa-apa, kira-kira gimana kita yang tahu seperti itu? Marah kita kan? Betul nggak? Ya sama, Allah kan maha baik sama kita. Udah kasih hidup kita dikasih rizki sama Dia. Ya. Ketika kita ditawarkan hal-hal seperti ini untuk durhaka sama Allah, bahkan untuk disembah selain Allah, nah, itu hak Allah malah. Kita nggak mau. Masa Allah nggak bantu kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Impossible. Ya, pokoknya memblir. Nggak mungkin. Keyakinan seperti ini terkadang kita butuh ya untuk bahwa Allah lihat saya, nggak mungkin, saya nggak mau durhakain Allah. Allah baik sekali sama saya. Masa saya hantarkan orang untuk durhaka sama Allah, bahkan nyembah selain Allah. Masa saya hantarkan seseorang untuk bermaksiat kepada Allah? Gitu. Gitu loh maksudnya, paham ya? Walaupun dia enggak, contohnya, saya kan enggak Ustaz. Contohnya kayak tadi lah, ada pegawai kita tadi, saya kan enggak ngambil, tapi saya kasih mulus jalan orang tadi untuk apa? Korupsi, untuk ngambil barang, begitu. Kira-kira gimana? Kita tahu itu. Terlibat kamu, kan gitu kan kita katakan. Gitu loh Pak, paham Pak ya? Jadi insya Allah, kalau contohnya orang tadi itu, kita tahu orang, kita bosnya, kita tahu bahwasanya orang ini jujur. Dia enggak mau seperti itu. Bahkan dengan cara seperti itu, akhirnya apa? Orang-orang enggak akan terjadi apa? Kecurangan. Ya. Pasti kita akan kasih apresiasi. Dengan apa? Ngasih bonus sama dia, kan gitu kan? Pasti. Kalau manusia bisa begitu, masa Allah enggak gitu loh. Turun rating itu mungkin ujian sementara itu, tapi berikutnya pasti ini. Makanya bersangka baik sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana inda dhanni abdi bi. Aku perturutkan persangkaan hambaku kepada aku. Gitu dia. Gitu Pak insya Allah. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Buka usaha. Hmm. Hmm. Eh, Tergantung yang seperti ini, apakah beli barang dengan cara cicil, ya, ataukah orang tersebut dia memberikan modal berupa barang, tapi nanti keuntungannya berbagi. Jadi dia sebagai penjual barang. Nah ini permasalahannya dua hal yang berbeda. Paham ya? Kalau dia beli barang dan dia terhutang, dia jual barang tersebut. Jadi ada teman ya, tadi teman punya barang, dia kasih ya barang tersebut. Baik. Ini akadnya apa? Harus jelas. Saya ya. Iya. Ya. Baik. Ya, berarti kan beli barang. Ya kan? Orang tadi dengan cara membantunya dengan membeli barang atau orang tadi menjual barang. Ya, ini harus jelas. Ya, pertanyaan harus jelas dan nanti dibuat akadnya jelas. Jadi maksudnya begini. Ya, dia buka toko, tapi dia nggak punya modal. Gitu kan? Baik, kemudian ada teman, dia mau ngisi barang di toko tersebut. Nah, di sini akadnya harus diperjelas. Apakah dia membeli barang dengan cara hutang, paham ya? Atau dia ini kerjasama, musyarakah dalam penjualan barang. Nanti keuntungan dibagi dari apa namanya, bahasa kita apa ini? Kalau keuntungan bahasanya profit ya, profitnya. Nah, sekian persen. Berarti kalau di sini, kalau seperti itu, nah di sini termasuk bagian kerjasama, melariskan barang bisa.
Nah, ini dua hal yang berbeda loh. Kalau dia dengan membeli barang dengan cara cicil, ya, pembayaran cicil, maka barang laku tak laku itu urusan dari yang punya toko karena dia sudah beli. Kewajiban dia hanyalah apa? Membayar hutang. Begitu, paham ya? Ada kerusakan pada barang tetap ditanggung sama siapa? Kerusakan barang yang sifatnya alami. Dan itu terjadi setelah barang itu sampai ke dia, bukan sebelumnya rusak. Kalau sebelumnya rusak ya tetap dikembalikan, kan gitu. Namanya ada cacat pada barang. Tapi begitu di drop barang sekian dengan nilai 10 juta, kan gitu ya. Nah, dicek barangnya udah bagus semua, dijual, berarti ini dinilai hutangnya berarti 10 juta ke dia. Nah, ini barang kalau laku tak laku ada kerusakan tetap saja ditanggung oleh si pemilik toko, paham ya? Nah gitu, karena dia beli dengan cara cicil. Berbeda halnya kalau seandainya dia itu hanya titip barang konsinyasi. Ya, nitip barang, tolong jualkan, nanti kita berbagi keuntungannya, paham ya? Paham. Kalau seperti ini, kerusakan barang yang sifatnya alami, contohnya seperti banjir tiba-tiba, atau gempa tiba-tiba hancur itu apa? Gedung rukonya, dan rusak semua barang-barang tersebut. Kalau seperti ini, maka yang mendrop atau yang memasukkan barang ke situ dalam akad tadi, dalam akadnya adalah sebagai konsinyasi katakan, ini nanggung barang dia, paham ya? Nggak boleh ditanggungkan, makanya harus jelas. Kalau nggak jelas berarti tengkar nanti, tengkar. Loh, ya contohnya runtuh itu apa rukonya, sudahlah rusak rukonya, kerugian apa bangunan. Nah, kemudian rusak barang ini gimana? Karena nggak diperjelas, kamu yang nanggung, kata si orang yang memasukkan barang itu. Loh, kok saya nanggung? Loh, iya, karena kan itu barangnya sama kamu. Loh, ini alami loh. Loh, bukannya kayak kamu beli. Loh, kan ini nanti konsinyasi. Ah, lihat, nggak ditentukan. Pasti masalah. Makanya semenjak awal itu harus jelas. Nah, fikih muamalah inilah yang harus menjadi penyelesainya gitu ya. Nah, ini supaya kita ngajarin, memberikan edukasi kepada para pengusaha-pengusaha, orang yang mau berdagang itu untuk belajar supaya nanti jelas, memperjelas akad. Itu termasuk horor. Itu dilarang. Pasti memicu perselisihan, paham ya? Oleh karenanya harus jelas di awal. Bisa dipahami kira-kira? Itu beda, dua yang berbeda itu. Harus diperjelas. Paham ya? Baik. Jadi nggak perlu tanya lagi ya. Baik, ini saja karena sudah masuk waktu salat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.